Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya dengan NIM 2321508042. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar fikih munakahat dengan dosen pengampu Bapak Sofian, SHI, MH. Di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah mengenai mahar. Namun sebelum kita masuk dengan pembahasan saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti mahar. Mahar secara etimologi artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar, yakni mahram, atau kata kerja yakni fi'il dari mahara yang maharu maharan, lalu dibakukan dengan kata benda mufrad yakni al-mahar, dan kini sudah diindonesiakan dengan kata yang sama yakni mahar, atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, mahar diidentikan dengan mas kawin. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan kondisi-kondisi mahar, memastikannya, pembagiannya, dan kegugurannya. Yang pertama, pewajiban mahar. Para fukaha telah bersepakat bahwa mahar diwajibkan dengan akad yang sama jika memang sah perkawinannya. Yang wajib adalah mahar musama, mahar atau yang artinya mahar yang jumlah dan jenisnya sudah disepakati sebelum akad nikah. Mahar ini harus dipenuhi oleh suami dan lebih baik dibayarkan secara langsung saat akad nikah atau sebelum suami menggauli istrinya. Jika penentuannya benar dan mahar mitsil atau yang artinya mahar yang belum ditentukan atau disepakati sebelumnya, mahar ini biasanya ditetapkan oleh hakim atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Mahar mitsil disesuaikan dengan jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak istri. Jika tidak ada penentuan atau penentuannya rusak, atau ada kesepakatan untuk menjadikannya mahar. Selanjutnya kita masuk kepada kewajiban mahar. Sebagian besar ulama, kecuali dari mazhab Hanafi, berpendapat bahwa perempuan berhak mendapatkan mahar musamma yang telah ditetapkan dalam akad jika akad tersebut sah. Ini menunjukkan pentingnya kejelasan dan kesepakatan dalam pernikahan. Namun, mazhab Maliki memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Mereka berpendapat bahwa perempuan hanya berhak mendapatkan setengah bagian dari mahar musamma jika akadnya tidak sah atau terdapat keraguan atau syubhat dalam akad tersebut. Jika terjadi persetubuhan, meskipun akad tidak sah, perempuan tetap berhak atas mahar mitsil, yaitu mahar yang sebanding dengan nilai yang umum diterima dalam masyarakat untuk perempuan dengan kriteria serupa. Ketika seseorang terlibat dalam persetubuhan yang dianggap syubhat misalnya, jika dia berhubungan intim dengan perempuan yang bukan istrinya tetapi diyakini sebagai istrinya oleh perempuan tersebut, maka terdapat konsekuensi hukum. Dalam hal ini, meskipun akad nikahnya fasid, suami tetap diwajibkan untuk membayar mahar mitsil, yaitu mahar yang setara dengan mahar perempuan lain dalam situasi serupa, sebagai bentuk tanggung jawab atas hubungan tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam penegasan mahar. Dalam konteks hukum Islam, terdapat kesepakatan di antara para fuqaha mengenai
kewajiban mahar dalam akad nikah yang sah. Kewajiban mahar dalam akad yang sahih, para fuqaha sepakat bahwa kewajiban mahar ditegaskan baik melalui persetubuhan maupun kematian, terlepas dari apakah mahar tersebut ditentukan atau tidak. Setelah terjadinya salah satu dari kedua kondisi ini, hak atas mahar tidak akan hilang kecuali jika pemilik hak atau istri merelakannya. Halwat adalah situasi di mana pasangan suami istri berada dalam satu tempat tanpa adanya interaksi fisik. Kewajiban mahar juga ditetapkan jika terjadi halwat yang sahih dan istri tinggal bersama suami selama 1 tahun setelah pernikahan tanpa melakukan persetubuhan. Dalam hal ini, mahar tetap menjadi hak istri. Mazhab Hanafi dan Hambali juga berpendapat bahwa mahar diwajibkan ketika terjadi halwat yang sahih. Ini menunjukkan bahwa keberadaan mahar tidak hanya bergantung pada hubungan fisik, tetapi juga pada komitmen yang ditunjukkan melalui kehadiran dan kedekatan. Namun mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa mahar hanya diwajibkan setelah istri tinggal 1 tahun bersama suami tanpa digauli. Pendapat ini berbeda dari jumhur ulama lainnya. Mazhab Syafi'i menekankan bahwa mahar juga diwajibkan meskipun tidak ada persetubuhan, asalkan ada interaksi yang menunjukkan komitmen dalam pernikahan. Mazhab Hambali juga menambahkan bahwa jika terjadi talak sebelum persetubuhan, suami tetap berkewajiban membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Ini menunjukkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan meskipun hubungan fisik belum terjadi. Selanjutnya kita masuk kepada pembicaraan masing-masing dari sebab. Ini diperjelas dengan yang berikut. Persetubuhan yang hakiki, wafatnya salah satu pasangan, halwat yang sahih, tinggalnya istri selama 1 tahun di rumah suami setelah dilakukan hantaran tanpa terjadi persetubuhan, dan yang terakhir adalah talak firo'ar pada masa sakit kronis sebelum terjadinya persetubuhan. Di sini saya akan menjelaskan kelima poin ini secara rinci. Untuk poin pertama adalah persetubuhan yang hakiki. Penyebab dari pembicaraan ini adalah yaitu persetubuhan atau hubungan seksual, bahkan jika dilakukan dengan cara yang haram, misalnya di bagian vagina atau anus menggunakan penis, serta masuknya penis ke dalam lubang yang dihitin, atau tindakan ini bisa dilakukan dalam kondisi haid, nifas, ihram, puasa, atau iktikaf. Semua ini menegaskan kewajiban pembayaran mahar. Selanjutnya, wafatnya sang suami atau istri sebelum dilakukan persetubuhan di dalam pernikahan yang sah, menurut kesepakatan para fuqaha. Menurut kesepakatan fuqaha, perempuan berhak mendapatkan semua mahar jikalau di saat pernikahan disebutkan mahar di dalam akad, karena akad perkawinan tidak bisa dibatalkan akibat kematian, tetapi terhenti dengan adanya kematian. Sedangkan dalam pernikahan tafwid, pernikahan yang tidak menyebutkan mahar, dan salah satu dari pasangannya meninggal dunia, menurut ulama Maliki, akad perkawinan tersebut tidak memiliki konsekuensi sama sekali. Kematian dikiaskan dengan perceraian, bahwa perceraian yang terjadi sebelum dilakukannya persetubuhan dan halwat dan mahar belum ditentukan, maka tidak menimbulkan konsekuensi apa-apa, sama halnya dengan kematian. Jumhur ulama, yaitu Syafi'i, mewajibkan mahar mitsil jika terjadi kematian, berdasarkan hadis bahwa sesungguhnya Ibnu Mas'ud memberikan keputusan tentang seorang perempuan yang tidak ditetapkan mahar untuknya oleh suaminya dan dia juga belum digauli sampai si suami meninggal dunia. Ia mengatakan,
Si perempuan berhak mendapatkan mahar mitsil, tidak kurang dan tidak lebih. Dia juga menjalani masa idah dan dia berhak mendapatkan warisan. Karena masa akad adalah masa sepanjang usia, maka akad terhenti dengan kematian salah satu dari suami ataupun istri. Kematian membuat sempurna mahar usama dan mahar mitsil pun juga menjadi sempurna bagi perempuan yang melakukan pernikahan tafwid seperti persetubuhan. Dibedakannya antara kematian dan perceraian ini, Imam Syafi'i telah memberikan komentar mengenai sahnya hadis tersebut. Oleh karena itu, iddah diwajibkan akibat kematian sebelum terjadinya persetubuhan dan tidak diwajibkan dengan perceraian. Mahar musamma disempurnakan dengan kematian dan tidak disempurnakan dengan perceraian. Selanjutnya adalah terjadinya kematian karena pembunuhan. Jika terjadi pembunuhan oleh orang asing terhadap salah satu pasangan suami atau istri, atau salah satu pihak membunuh pihak yang lain, atau salah satu pihak melakukan bunuh diri, maka kondisi seperti ini seperti kematian yang wajar yang menyebabkan ditetapkan mahar karena pernikahan telah mencapai tujuannya dan menempati posisi terpenuhnya manfaat dari perkawinan. Selanjutnya, istri membunuh dirinya sendiri dengan sengaja. Syafi'i dan Zufar bertentangan dengan pendapat mazhab Hanafi. Keduanya berkata, dia sama sekali tidak berhak mendapatkan mahar sedikit pun karena menyerupai tindakan kemurtatan di dalam Islam. Dan gugurlah haknya terhadap mahar. Jumhur ulama pun menjawab bahwa mengkiaskan masalah ini tidak benar karena mahar dalam kondisi murtad tidak berkaitan dengan hak orang yang selain istri, maka bisa jatuh dengan perbuatan si istri. Sedangkan dalam kondisi pembunuhan, sesungguhnya mahar berkaitan dengan hak ahli waris, oleh karena itu tidak boleh jatuh dengan perbuatan dari pihak si istri. Selanjutnya, istri sengaja membunuh suaminya sebelum terjadi persetubuhan dan halwat. Apakah ia berhak mendapatkan mahar atau maharnya jatuh? Mazhab Hambali dan Hanafi berpendapat tentang ini, yaitu tidak gugur hak terhadap maharnya. Bahkan dengan terjadinya pembunuhan, haknya untuk mendapatkan mahar semakin bertambah karena menurut syariah, ganjaran atas tindakannya adalah hukuman kisos dan tidak ada dalil yang menunjukkan gugurnya mahar dengan tindakan ini. Selanjutnya, mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa mahar telah gugur karena ini termasuk ke dalam tindakan pidana dan terhentilah sebuah perkawinan dengan tindakan kemaksiatan dari pihak istri, dan dalam hal ini akan membuat mahar gugur jika penghentian perkawinan dengan tindakan kemaksiatan dari pihak istri sebelum terjadi persetubuhan karena dianggap telah murtad. Selanjutnya kita masuk dari sebab yang ketiga, yaitu halwat yang sahih. Yang sahih untuk mengeluarkannya dari halwat yang fasid. Halwat yang sahih mengharuskan kedua pasangan suami dan istri berkumpul setelah akad yang sahih. Akad yang sahih di tempat yang memungkinkan mereka untuk bercumbu dengan baik. Tempat tersebut haruslah terpisah dari orang lain ketika mereka berdua. Selain itu, tidak boleh ada halangan alami, indrawi, atau syariat yang menghalangi mereka untuk berhubungan intim. Halangan alami mencakup keberadaan yang ketiga. Halangan alami ini mencakup keberadaan orang ketiga, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Halangan indrawi bisa berupa penyakit yang dialami salah satu dari mereka, seperti adanya gumpalan daging di vagina, tulang yang menutupi vagina, atau pembesaran kelenjar di alat kelamin. Sementara itu, halangan syariat misalnya adalah jika salah satu dari mereka sedang berpuasa di bulan Ramadan atau sedang dalam keadaan berihram untuk ibadah haji atau umroh, baik yang wajib maupun sunnah.
Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat jika seseorang istri diceraikan setelah terjadinya halwat, maka tidak diwajibkan mahar atasnya, meskipun tidak terjadi persetubuhan yang sempurna. Jika penentuannya benar, mahar mitsil secara sempurna jika tidak ada penentuan atau penentuannya rusak. Dan mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat mahar tidak diwajibkan dengan hanya sekedar perbuatan halwat, karena terjadinya persetubuhan jika sepasang suami dan istri bersama dengan halwat yang sahih, kemudian menceraikan istrinya sebelum menggaulinya, maka harus mengeluarkan mahar musamma, dan jika tidak harus memberikan nafkah mut'ah. Selanjutnya kita masuk ke dalam sebab yang keempat, yaitu tinggalnya istri selama 1 tahun di rumah suami setelah dilakukan hantaran tanpa terjadinya persetubuhan. Menurut mazhab Maliki, mahar ditetapkan ketika seseorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan setelah hantaran istri, di mana istri tinggal di rumah suami selama 1 tahun tanpa melakukan persetubuhan. Syaratnya, si istri harus mampu dan sudah balik dan keduanya sepakat untuk tidak berhubungan intim, karena tinggal di rumah suami selama 1 tahun dianggap sebagai pengganti persetubuhan. Sementara itu, menurut mazhab Syafi'i, mahar tidak ditentukan hanya berdasarkan tinggalnya si istri di rumah suami selama 1 tahun. Mahar ditetapkan dengan cukup adanya halwat yang sahih, sebagaimana dijelaskan dalam pandangan mazhab Hanafi dan Hambali. Dan terakhir, masing-masing dari sebab adalah talak fero'ar pada masa sakit kronis sebelum terjadinya persetubuhan. Mahar juga ditetapkan secara penuh menurut mazhab Hambali jika perceraian terjadi saat suami sedang menderita penyakit kronis, sebelum ia sempat menggauli istrinya, dan jika suami menceraikannya dengan maksud untuk menghindarkan si istri dari warisannya, dan kemudian suaminya meninggal, maka si istri berhak mendapatkan mahar secara penuh. Ini karena ia wajib menjalani masa iddah kematian dalam situasi tersebut, selama ia tidak menikah lagi atau melakukan tindakan yang dianggap murtad. Kesimpulannya adalah, menurut mazhab Hanafi, mahar ditetapkan berdasarkan salah satu dari 3 alasan: persetubuhan, halwat yang sahih, dan kematian salah satu pasangan. Sementara itu, mazhab Maliki menganggap mahar ditentukan oleh salah satu dari 3 faktor. Yang pertama adalah persetubuhan yang dilakukan secara sukarela oleh laki-laki yang sudah balik, kematian salah satu pasangan, dan jika istri tinggal di rumah suami selama 1 tahun tanpa persetubuhan dengan syarat dia telah balik dan melakukannya secara sukarela. Dalam mazhab Syafi'i, mahar ditetapkan berdasarkan 2 hal, yaitu persetubuhan meskipun dilakukan dengan cara yang haram, dan kematian salah satu pasangan tanpa memasukkan halwat dalam penjelasannya. Sedangkan menurut mazhab Hambali, mahar ditentukan oleh salah satu dari 3 hal: persetubuhan, kematian, atau pembunuhan, serta perceraian dalam keadaan suami meninggal sebelum melakukan persetubuhan. Selanjutnya kita masuk kepada pembagian mahar secara setengah-setengah. Para fuqaha sepakat bahwa mahar wajib dibagi 2 untuk istri jika terjadi perpisahan sebelum persetubuhan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, perpisahan ini bisa disebabkan oleh perceraian atau pembatalan, asalkan mahar yang diberikan telah ditentukan dalam akad secara sah dan perpisahan tersebut diakibatkan oleh pihak suami. Contohnya pembatalan menyangkut perpisahan akibat iflah atau li'an, suami murtad, atau suami yang menolak atau memeluk agama Islam setelah istrinya masuk Islam. Jika dalil mereka berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau kamu campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari yang telah kamu tentukan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 237.
Ayat ini juga berlaku dalam perceraian dan berbagai jenis perpisahan lainnya yang memiliki makna sempurna jika mahar tidak ditentukan dalam akad, seperti dalam akad pernikahan tafwid, atau jika kedua pasangan sepakat untuk menikah tanpa mahar yang jelas dan terjadi perpisahan dengan keridhaan kedua belah pihak, baik secara langsung atau melalui keputusan qot'i, serta perpisahan tersebut terjadi sebelum persetubuhan dan sebelum halwat menurut mazhab Hanafi dan Hambali, maka si istri tidak berhak mendapatkan mahar. Dalam kasus ini, yang berhak diterima oleh istri adalah nafkah mut'ah. Ini sesuai dengan penjelasan dalam teks Al-Quran yang menyebutkan pembagian mahar menjadi dua bagian atau dua mahar musama, dan kewajiban nafkah mut'ah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh atau kamu campuri atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah." Quran Surah Al-Baqarah ayat 236. Selanjutnya kita masuk kepada gugurnya keseluruhan mahar. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa semua mahar jatuh dari suami dengan salah satu dari keempat sebab, yaitu perpisahan yang bukan karena perceraian sebelum si perempuan digauli dan sebelum terjadi halwat dengannya. Perpisahan yang bukan karena perceraian sebelum perempuan digauli dan sebelum halwat mengakibatkan gugurnya semua mahar, baik jika disebabkan oleh suami atau istrinya. Contohnya adalah jika si perempuan murtad atau menolak masuk Islam setelah suami memeluk Islam, atau jika wali perempuan membatalkan pernikahan karena ketidakcocokan. Dalam kasus ini, pembatalan akad pernikahan sebelum persetubuhan menyebabkan semua mahar menjadi batal, mengembalikan keadaan seolah-olah pernikahan tidak pernah ada. Mazhab Maliki berpendapat bahwa pembatalan pernikahan oleh suami atau penolakan terhadap istri karena cacat yang dimiliki istri sebelum persetubuhan tidak memberikan hak atau apapun kepada perempuan. Mereka sejalan dengan mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa perempuan juga tidak berhak atas mahar dalam pernikahan tafwid jika suami meninggal atau menceraikannya sebelum bergaul. Sementara itu mazhab Syafi'i dan Hambali membedakan perpisahan yang disebabkan oleh istri dan yang disebabkan oleh pihak lain. Mereka mengatakan bahwa perpisahan dari pihak istri sebelum digauli mengakibatkan gugurnya mahar yang diwajibkan. Namun jika perpisahan terjadi sebelum persetubuhan dan bukan karena istri, mahar tetap ada tetapi dibagi dua. Yang kedua adalah hulu terhadap mahar sebelum terjadi persetubuhan atau setelahnya. Hulu bisa dilakukan baik sebelum maupun setelah persetubuhan. Jika seseorang suami menghulu istrinya dengan memberikan kompensasi atau iwat untuk mahar, maka semua hak atas mahar tersebut gugur. Namun, jika mahar sudah diterima oleh istri, dia wajib mengembalikannya kepada suami. Dan dalam situasi ini, jika suami menghulu istrinya dengan memberikan harta lain sebagai mahar, selain mahar, istri harus memberikan harta tersebut, dan suami terbebas dari seluruh kewajiban yang biasanya harus dipenuhi seperti mahar dan nafkah, sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, karena hulu meskipun merupakan bentuk perceraian dengan kompensasi ada makna pembebasan. Yang ketiga adalah pembebasan dari mahar dapat dilakukan jika istri memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan dan mahar dianggap sebagai hutang yang ditanggung suami. Pengguguran mahar tidak terikat pada bentuknya karena pembebasan merupakan pengguguran yang dapat dilakukan oleh orang yang mampu. Selain itu, istri dapat menghibahkan semua maharnya kepada si suami, baik sebelum atau sesudah mahar diterima. Namun perlu dicatat bahwa hibah berbeda dari pembebasan. Hibah dapat dikembalikan dalam bentuk hutang atau barang, sedangkan pembebasan tidak bisa dikembalikan kecuali dalam bentuk hutang. Dan yang terakhir, istri menghibahkan semua mahar untuk suami. Menurut mazhab Maliki, jika seseorang perempuan menghibahkan semua maharnya kepada si suami dan kemudian diceraikan sebelum persetubuhan,
ia tidak diwajibkan untuk mengembalikan apapun kepada suaminya. Sebaliknya, jika suami ingin menggauli istrinya, ia harus memberikan mahar minimum yang setara dengan seperempat dinar atau nilai yang sesuai. Apabila istri menghibahkan mahar setelah terjadi persetubuhan, suami tidak perlu memberikan apa-apa karena hak istri untuk mendapatkan mahar sudah ditetapkan setelah persetubuhan dan kemudian dilepaskan melalui hibah. Dalam mazhab Syafi'i, jika mahar berbentuk barang seperti kuda dan istrinya menghibahkan barang tersebut kepada suaminya, kemudian suami menceraikannya. Sebelum persetubuhan terjadi, maka istri harus membayar separuh dari mahar tersebut. Ini karena hak suami untuk mendapatkan separuh mahar tidak hilang meskipun terjadi perceraian. Hal yang sama berlaku jika istri menghibahkan maharnya kepada orang lain, kemudian orang tersebut menghibahkannya lagi kepada orang lain. Dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jika seorang perempuan membebaskan suaminya dari kewajiban mahar atau menghibahkan mahar kepadanya, kemudian suami menceraikannya sebelum persetubuhan, istri tetap harus mengembalikan separuh dari mahar, karena kembali separuh mahar kepada suami adalah hasil dari perceraian yang tidak membuat suami kehilangan haknya atas separuh mahar tersebut. Jika seorang istri membebaskan suaminya dari separuh mahar atau menghibahkan setengah bagian maharnya, dan suami menceraikannya sebelum persetubuhan, suami berhak mendapatkan maharnya dan kemudian diceraikan sebelum persetubuhan. Dia berhak mendapatkan kembali separuh dari mahar tersebut jika masih ada dalam kondisi yang sama. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang menyatakan bahwa jika suami menceraikan istri sebelum bersentuhan dan mahar telah ditentukan, suami wajib membayar separuh dari mahar yang telah ditentukan. Yang terakhir, jika suami memberikan pilihan kepada istri untuk bercerai dan istri memilih untuk bercerai sebelum persetubuhan, maka istri tidak berhak atas mahar karena perceraian terjadi atas pilihannya sendiri. Namun jika suami memberikan pilihan tanpa menanyakan terlebih dahulu, mahar tidak gugur hanya karena pilihan istri sebelum persetubuhan. Dan mahar tetap dibagi dua karena tindakan istri dianggap sebagai tindakan suami. Selanjutnya adalah jatuhnya sebagian mahar. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ada dua hal yang menyebabkan mahar gugur. Pertama, perceraian sebelum persetubuhan dalam pernikahan yang mencantumkan mahar sebagai hutang yang belum diterima. Hal ini berdasarkan ayat yang menyatakan bahwa maka bayarlah separuh dari mahar yang telah kamu tentukan. Allah mewajibkan pembayaran setengah dari mahar yang ditentukan. Kedua, setengah bagian mahar dapat gugur secara maknawi dalam konteks perceraian yang mengharuskan dikeluarkannya nafkah mut'ah. Ini juga berlaku kepada perceraian yang dilakukan oleh suami sebelum persetubuhan, terutama jika dalam pernikahan tidak disebutkan mahar, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan tentang nafkah mut'ah. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam pembahasan konsekuensi jaminan mahar, hukum rusak dan merusaknya, memilikinya, membuatnya cacat dan menambahnya. Para fuqaha sepakat bahwa tanggung jawab atas mahar hilang tergantung pada siapa yang memegangnya. Jika mahar hilang atau binasa sebelum diterima, suami yang bertanggung jawab. Namun jika mahar hilang atau rusak atau binasa setelah diterima atau digunakan oleh istri, maka istri yang menjamin. Jika mahar binasa di tangan suami akibat bencana alam, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, suami harus mengganti dengan sejenisnya atau nilai yang sama. Jika mahar binasa karena tindakan istri saat masih di tangan suami atau karena bencana setelah diterima, maka istri dianggap telah menerima mahar tersebut. Namun jika mahar tersebut hilang karena orang lain, istri dapat memilih antara menuntut ganti rugi dari orang lain atau suaminya yang kemudian bisa menuntut kembali kepada pihak yang bertanggung jawab. Jika mahar diterima dengan penjelasan bahwa itu bukan milik suami, maka suami yang menjadi penjamin dan ia harus menggantinya dengan barang sejenis jika itu mahar mitsil atau dengan nilai jika mahar tersebut dapat dinilai. Selanjutnya, mazhab Hanafi menyatakan bahwa jika seorang perempuan menerima mahar berupa uang, baik dirham atau dinar,
atau dalam bentuk lain dan kemudian diceraikannya sebelum bersentuhan, istri harus mengembalikan setengah bagian dari mahar. Namun istri tidak diwajibkan untuk mengembalikan barang yang telah diterima karena penerimaan tersebut tidak mengharuskan pengembalian dalam kasus pembatalan. Selanjutnya kita masuk ke dalam jika terjadi pencacatan atau kekurangan yang besar pada mahar. Jika mahar hilang di tangan suami atau istri dan merupakan barang yang tidak bisa disembunyikan, kerugiannya ditanggung oleh kedua belah pihak. Untuk barang yang bisa disembunyikan, kerugian ditanggung oleh yang menyimpannya. Kecuali ada bentuk kebinasaan, maka kerugian ditanggung oleh keduanya. Jika mahar dilepaskan dari istri, maka nilai yang setara harus dikembalikan pada hari pernikahan. Jika istri mengetahui ada cacat pada mahar, dia berhak menolaknya. Jika mahar adalah milik orang lain dan dia harus mengembalikannya dan menggantinya dengan mahar yang sebanding. Jika mahar berupa sebuah Al-Quran atau jika mahar berupa pengajaran suatu surah Al-Quran dan istri tidak bisa belajar, dia harus mengembalikan mahar yang sebanding. Manfaat yang hilang di tangan suami tidak dijamin. Jika suami menolak menyerahkan mahar, dia harus menjaminnya. Jika mahar hilang setelah diterima, istri harus mengembalikan setengah bagian dari mahar yang sebanding. Jika mahar cacat di tangan istri dan suami menerima setengah bagian yang cacat, dia tidak berhak atas denda. Jika mahar cacat sebelum diterima, suami berhak atas sebagian yang kurang. Menurut mazhab Hambali, jika istri menemukan cacat pada mahar, dia bisa menolak hubungan sampai suami mengganti maharnya. Jika barang yang menjadi mahar belum diserahkan, suami harus menanggung kekurangan dan istri memiliki hak untuk memilih antara menahan, menolak, atau mengembalikannya. Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa jika mahar berupa barang tertentu yang hilang sebelum diterima, jaminannya adalah jaminan akad. Jika maharnya hilang karena tindakan orang asing atau orang lain, istri bisa memilih antara membatalkan atau mempertahankan mahar. Jika suami yang menyebabkan hilang, perlakuannya sama dengan bencana dari langit, sehingga mahar sebanding harus diberikan. Jadi jika mahar cacat belum diterima, istri memiliki hak untuk membatalkan atau mempertahankannya. Selanjutnya kita masuk kepada penambahan mahar. Para fuqaha membahas masalah ini dengan rinci, yaitu menurut mazhab Hanafi, jika tambahan berasal dari mahar itu sendiri seperti anak, benang wol, atau buah, maka tambahan tersebut termasuk dalam bagian mahar. Tambahan ini bisa terhubung dengan asalnya seperti yang berhubungan dengan kualitas atau terpisah seperti anak. Selanjutnya yang kedua, para fuqaha membahas masalah ini dengan rinci. Menurut mazhab Hanafi, jika tambahan mahar bukan berasal dari asalnya, seperti warna pada pakaian atau bangunan di atas tanah, maka tambahan ini tidak dapat dibagi dua. Istri harus mengembalikan setengah nilai asal karena tambahan tersebut bukanlah bagian dari mahar. Namun jika tambahan itu terpisah dari asal seperti hibah atau pendapatan, maka tambahan ini menjadi milik istri dan tidak dapat dibagi dua. Sementara itu, asal mahar tetap dibagi dua. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, tambahan yang dimiliki istri juga harus dibagi dua bersama asalnya. Jika mahar berada di tangan suami dan tambahan itu berasal dari asal, maka pembagian tetap dilakukan. Namun jika mahar sudah berada di tangan istri sebelum perpisahan dan tambahan itu berasal dari asal, tambahan ini tidak dapat dibagi dua. Menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, suami harus memberikan setengah nilai mahar kepada istri saat penyerahan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa tambahan dan pengurangan mahar sebelum persetubuhan adalah milik suami istri, sedangkan tambahan setelah persetubuhan menjadi milik istri. Mazhab Syafi'i menegaskan bahwa istri berhak atas tambahan yang terpisah setelah pemberian mahar, sedangkan tambahan yang terhubung memberikan hak kepada istri untuk memilih apakah akan menolaknya atau tidak. Mazhab Hambali menyatakan bahwa mahar masuk ke dalam kepemilikan istri sejak akad dan jika ada tambahan itu menjadi hak istri. Sementara kekurangan ditanggung oleh istri. Jika mahar berupa domba
yang melahirkan anak, anak tersebut menjadi tambahan milik istri. Namun jika domba induk berkurang, istri dapat memilih antara mengambil setengah bagian dari induk yang berkurang atau setengah nilainya. Jika domba itu hamil dan melahirkan, si suami harus menerima keduanya sebagai mahar. Ada dua pendapat mengenai hak suami terhadap nilai anak, yaitu satu pendapat menolak, sedangkan yang lain mengizinkan. Jika mahar yang diberikan berbentuk tanah dan ternyata menjadi rumah, suami dapat mengambil kembali setengah nilai mahar saat perceraian, kecuali jika dia memilih untuk memberikan nilai tambahan kepada istri. Dan jika suami memberikan pohon kurma yang tidak berbuah dan kemudian berbuah di tangan istri, maka hasil buah tersebut menjadi milik istri. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu perselisihan mengenai mahar. Ada 3 kondisi terkait perselisihan mahar. Perselisihan dalam penentuan mahar, perselisihan mengenai jumlah mahar, serta perselisihan tentang penerimaan mahar. Pertama, dalam perselisihan penentuan mahar, jika salah satu pihak mengklaim bahwa mahar telah ditentukan sementara pihak lainnya membantah, maka pihak yang mengingkari harus bersumpah. Dalam mazhab Hanafi, jika perselisihan terjadi saat suami istri masih hidup, pihak yang membantah harus bersumpah, dan jika ia tidak mau, maka penentuan mahar dianggap sah. Jika ia bersumpah, maka mahar yang harus diberikan adalah mahar mitsil. Jika perselisihan terjadi perceraian sebelum persetubuhan, istri berhak atas nafkah mut'ah. Namun jika perselisihan terjadi setelah salah satu pasangan meninggal, maka situasi ini sama dan serupa dengan yang terjadi saat keduanya hidup. Pernyataan yang dibuat selama hidup menjadi pegangan bagi ahli waris. Oleh karena itu, mahar musamma bisa dibuktikan dengan mahar mitsil, berlaku jika tidak ada bukti. Selanjutnya, mazhab Maliki berpendapat bahwa jika penggugat bisa membuktikan klaimnya, maka mahar ditetapkan sesuai bukti tersebut. Jika tidak, maka yang dipegang adalah pernyataan saksi mengenai tradisi penentuan mahar. Jika suami mengklaim tidak ada penentuan mahar dari istri, dan istri mengklaim ada, pernyataan suami dengan sumpahnya menjadi pengguguran. Suami wajib memberikan mahar mitsil setelah persetubuhan. Mazhab Hambali berpendapat bahwa jika terjadi perselisihan, pernyataan suami dengan sumpahnya menjadi pegangan. Istri berhak atas mahar mitsil jika terjadi persetubuhan atau kematian. Jika perceraian terjadi sebelum persetubuhan, istri berhak atas nafkah mut'ah. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jika istri mengklaim mahar telah ditentukan dan suami membantah, keduanya harus bersumpah. Jika suami mengklaim mahar mitsil, maka mahar mitsil yang diwajibkan. Kedua, perselisihan mengenai kadar musamma. Jika suami dan istri berselisihan tentang mahar, misalnya suami mengklaim 1.000 dan istri mengklaim 2.000, mazhab Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa yang dipegang adalah kesaksian mahar mitsil dengan sumpah. Jika salah satu pihak memberikan bukti, maka buktinya diterima untuk memperkuat klaim mereka. Jika keduanya memberikan bukti dari pihak yang mengklaim tambahan diutamakan, sedangkan bukti yang menunjukkan pengurangan akan menguatkan klaim dari pihak yang lain. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai pembahasan masalah-masalah terhadap mahar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.